Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa semuanya, salam jumpa dengan mata kuliah Ibu Ade Adriani, Geometri Bidang dan Ruang. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang segitiga. Jadi simak baik-baik videonya ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang segitiga, apakah kamu tahu apa itu segitiga? Pasti segitiga sudah tidak asing lagi di telinga kita. Segitiga adalah bangun geometri yang termasuk ke dalam jenis kurva tertutup sederhana. Segitiga adalah bangun geometri satu dimensi yang membagi bidang menjadi tiga himpunan titik saling lepas. Nah, ada definisi mengenai segitiga, yaitu segitiga adalah poligon atau segi banyak yang memiliki tiga sisi. Segitiga merupakan bangun geometri yang dibentuk oleh tiga buah ruas garis yang berpotongan pada tiga titik sudut. Suatu segitiga disajikan dengan lambang segitiga. Misalnya, pada gambar segitiga ABC, A, B, C adalah titik-titik sudut. Nah, pada umumnya, salah satu sisi segitiga disebut dengan alas. Alas segitiga merupakan salah satu sisi yang tegak lurus dengan tinggi segitiga. Tinggi segitiga merupakan garis yang tegak lurus dan melalui titik sudut yang berhadapan dengan alasnya. Sebuah segitiga diberi nama menggunakan tiga huruf yang mengacu pada simpulnya. Penamaan simpul menggunakan huruf-huruf besar dan sisi di seberang simpul diberi nama sesuai huruf kecil yang sesuai. Nah, berikut ini cara melukis atau menggambar segitiga menggunakan GeoGebra. Yang pertama, buka aplikasi GeoGebra sehingga muncul tampilan seperti gambar berikut. Yang kedua, pada menu bar, klik icon seperti pada layar lalu pilih poligon. Yang ketiga, letakkan atau pilih koordinat untuk meletakkan segitiga, baik itu segitiga siku-siku, sama kaki, sama sisi, lancip, tumpul, ataupun sembarang. Lalu yang terakhir, kita akan di sini akan menggambar segitiga siku-siku, maka hasil yang tertera adalah seperti gambar pada layar. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai jenis-jenis segitiga. Yang pertama, jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya. Ada tiga jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya. Yang pertama adalah segitiga lancip. Definisi dari segitiga lancip adalah segitiga yang ketiga sudutnya merupakan sudut lancip, sehingga sudut-sudut yang terdapat pada segitiga tersebut besarnya lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Yang kedua adalah segitiga siku-siku. Definisi dari segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut siku-siku. Besarnya adalah 90 derajat. Lalu pada segitiga siku-siku memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu seperti yang tertera pada layar. Lalu, yang ketiga adalah segitiga tumpul. Definisi dari segitiga tumpul adalah segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut tumpul atau lebih besar dari 90 derajat. Selanjutnya adalah jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. Ada tiga segitiga berdasarkan panjang sisinya, yaitu segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan segitiga sembarang. Yang pertama adalah segitiga sama kaki. Definisi dari segitiga sama kaki adalah segitiga yang dua sisinya sama panjang. Lalu pada segitiga sama kaki terdapat ketentuan sebagai berikut. Yang kedua adalah segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi adalah segitiga yang semua sisinya sama panjang. Lalu yang ketiga adalah segitiga sembarang. Definisi dari segitiga sembarang adalah segitiga yang ketiga sisinya tidak sama panjang. Lalu, pada pembahasan berikutnya, kita akan membahas tentang sifat segitiga. Yang pertama mengenai panjang sisi segitiga. Ada teorema ketidaksamaan segitiga, yaitu jumlah panjang dari dua buah sisi segitiga selalu lebih panjang dari panjang sisi yang ketiga.
Yang kedua adalah jumlah sudut segitiga. Teorema yang berlaku yaitu jumlah ketiga sudut segitiga adalah 180 derajat. Nah, pembuktiannya akan ditampilkan pada layar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang garis istimewa pada segitiga. Yang pertama adalah garis tinggi, yaitu garis yang ditarik tegak lurus dari salah satu titik sudut sebuah segitiga ke sisi segitiga yang ada di hadapannya. Yang kedua adalah garis berat, yaitu garis yang ditarik dari salah satu titik sudut segitiga ke titik tengah dari sisi yang ada di hadapannya. Garis berat suatu segitiga juga ada 3, dan ketiganya berpotongan pada satu titik yang menjadi titik berat segitiga itu. Yang ketiga ada garis bagi sudut, yaitu garis yang membagi sebuah sudut segitiga menjadi dua sudut yang ukurannya sama. Garis CD adalah garis bagi dari sudut ACD. Garis CD membagi sudut ACD dan sudut BCD sama besar, sehingga sudut ACD sama dengan sudut BCD. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang kekongruenan segitiga. Kongruen berarti sama dalam segala hal atau bangun-bangun yang bentuk dan ukurannya sama. Berikut diberikan gambar beberapa segitiga. Nah, ambil segitiga DEF dan segitiga MNR, lalu putar sehingga menutupi segitiga ABC. Amati jika segitiga DEF, PQR, dan MNR dengan segitiga ABC. Jika segitiga PQR kongruen dengan segitiga ABC, dapat kita tuliskan dengan segitiga PQR kongruen dengan segitiga ABC. Perhatikan bahwa ketika segitiga PQR kongruen dengan segitiga ABC, maka sisi-sisi dari segitiga PQR bersesuaian dengan sisi-sisi segitiga ABC, dan demikian pula halnya dengan sudut dari masing-masing segitiga tersebut. Lalu, ada definisi dua segitiga dikatakan kongruen jika dan hanya jika ada korespondensi satu-satu antara titik-titik sudut kedua segitiga tersebut sedemikian hingga semua sisi yang bersesuaian kongruen dan semua sudut yang bersesuaian kongruen. Lalu, ada aksioma sisi-sudut sisi, yaitu dua buah segitiga dikatakan kongruen jika kedua sisi dan salah satu sudutnya sama dengan dua sisi dan sudut dari segitiga lainnya. Lalu, ada teorema aturan sudut sisi sudut, yaitu dua buah segitiga dikatakan kongruen jika dua sudut dan salah satu sisi dari segitiga sama dengan dua sudut dan sisi dari segitiga lainnya. Untuk pembuktiannya akan ditampilkan pada layar. Lalu selanjutnya ada teorema sisi-sisi-sisi, yaitu jika ketiga sisi dari sebuah segitiga sama dengan ketiga sisi dari segitiga lainnya, maka kedua segitiga tersebut adalah kongruen. Selanjutnya ada teorema sudut siku-siku, hipotenusa sisi, yaitu jika di dalam dua sudut siku-siku, hipotenusa dan satu sisi dari segitiga sama dengan hipotenusa dan satu sisi dari segitiga lainnya, maka kedua segitiga tersebut adalah kongruen. Selanjutnya adalah mengenai ketidaksamaan segitiga. Ada beberapa teorema, diantaranya yaitu teorema yang pertama, jika dua sisi dari sebuah sisi segitiga tidak sama, maka sudut yang berada berhadapan dengan sisi tersebut lebih panjang atau lebih besar. Lalu, ada teorema yang kedua, dalam segitiga apapun, sisi yang berhadapan dengan sudut yang lebih besar adalah sisi yang lebih panjang. Lalu selanjutnya ada keliling dan luas segitiga. Yang pertama adalah keliling segitiga. Keliling segitiga didapatkan dengan menjumlahkan semua panjang sisi segitiga tersebut. Rumus keliling segitiga adalah sebagai berikut. Jika diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi-sisinya berturut A, B, dan C, serta keliling K, maka keliling sama dengan A tambah B tambah C. Yang kedua ada luas segitiga. Ada dua segitiga yang akan membahas rumus luas daerahnya. Yang pertama
yang ditampilkan pada layar. Lalu, yang kedua untuk segitiga. Rumus luas yang hanya menggunakan sisi-sisi segitiga dikenal dengan nama rumus Heron. Bila segitiga sembarang ABC memiliki panjang sisi A, B, dan C, maka luas segitiga tersebut dapat dinyatakan dengan rumus L sama dengan akar dari S dikali S kurang A dikali S kurang B dikali S kurang C. Untuk pembuktiannya akan tertera pada layar. Berikutnya, materi terakhir yang akan kita bahas yaitu tentang teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras menyatakan setiap segitiga siku-siku berlaku kuadrat panjang sisi miring sama dengan jumlah kuadrat panjang siku-sikunya. Jika C adalah panjang sisi miring segitiga, A dan B adalah panjang sisi siku-siku, atau dinyatakan dalam bentuk C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, untuk pembuktian teorema Pythagoras dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu caranya yaitu cara yang pertama, kita bisa perhatikan gambar pada layar. Persegi besar dengan panjang sisi A dan B terdiri dari persegi kecil dengan sisi C dan 4 segitiga kongruen. Sehingga A tambah B dikuadratkan sama dengan C kuadrat ditambah 4 dikali setengah dikali A dikali B. A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB sama dengan C kuadrat tambah 2 kali AB. Kurangi kedua ruas dengan 2AB, maka diperoleh A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, dan terbuktilah bahwa rumus Pythagoras sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Lalu, ada dengan cara yang kedua, yaitu bukti menggunakan garis tinggi dan sifat segitiga sebangun. Kita bisa perhatikan gambar pada layar. Segitiga ABC sebangun dengan segitiga ACD, sehingga B per C sama dengan C1 per C atau B kuadrat sama dengan C Nah, selesai sudah materi